Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Al-Ghifari. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NPM 2419111043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang technopreneurship untuk memenuhi UAS dari mata kuliah entrepreneurship yang dosen pengampunya adalah Pak Haryanto Zaidulfar. Perkembangan teknologi terus mendorong perubahan besar di berbagai sektor, termasuk konstruksi. Dalam era yang serba cepat ini, kemampuan memadukan inovasi dengan peluang bisnis menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, tepat, dan berdaya saing. Melalui mata kuliah Technopreneurship, saya akan menjelaskan tentang inovasi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi industri konstruksi modern. Selanjutnya, apa itu technopreneurship? Technopreneurship adalah istilah yang menggabungkan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Arti teknologi menurut KBBI adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan arti kata entrepreneur dalam KBBI adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru dan memasarkannya. Selanjutnya, jadi technopreneurship adalah wirausaha yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang teknologi dengan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis yang sukses. Seorang technopreneur adalah seorang wirausaha yang memiliki visi dan misi untuk mengubah ide teknologi menjadi bisnis yang sukses. Technopreneurship tidak hanya tentang menciptakan teknologi baru, tetapi juga tentang memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, technopreneurship sendiri memiliki beberapa landasan, yaitu yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperkaya diri dengan ide dan inspirasi. 3. Rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat dan akurat. 4. Tambahkan value pada produk yang akan dipasarkan. Peranan technopreneurship memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, katalisator inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat membutuhkan lapangan kerja, terutama bagi fresh graduate yang tidak memiliki skill yang cukup lama gitu, seperti pengalaman minimal 2 tahun. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Yang keempat, disertifikasi dan desentralisasi bisnis. 5. Pendorong perkembangan teknologi. Apa sih itu diversifikasi bisnis? Diversifikasi bisnis adalah strategi perusahaan untuk memperluas operasi produk, layanan, atau pasar baru yang tidak terhubung langsung dengan bisnis yang ada, yang tujuannya adalah mengurangi risiko, menangkap peluang baru, meningkatkan ketahanan bisnis. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, perusahaan yang akan membangun satu bisnis tidak bergantung pada satu pasar ataupun satu produk, yang artinya pasar itu sangat luas, tidak terpaku dalam satu pasar atau produk. Sedangkan desentralisasi bisnis adalah penyerahan atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan dari manajemen tingkat atas kepada manajer tingkat bawah
atau bisa dibilang unit bisnis yang lebih independen, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsif terhadap pasar lokal, dan inovasi untuk memperdayakan tim di tingkat yang lebih rendah untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan relevan sesuai dengan kondisi di tempat atau kondisi yang di lapangan. Nah, pada slide ini terdapat manfaat-manfaat dari technopreneurship. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Yang keempat, mengembangkan teknologi. Yang kelima, mengembangkan perekonomian, terutamanya perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya adalah mendorong UMKM berkembang. Yang terakhir adalah merombak industri dalam hal yang positif pastinya. Sikap-sikap seorang technopreneurship adalah kreatif dan inovatif, tekun dan teliti, optimis akan bisnis yang akan dijalani, etika bisnis yang sehat, dan menjauhi etika bisnis yang kotor, mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah berani mengambil keputusan. Attitude is everything. Sikap adalah segalanya. Nah, pada slide selanjutnya adalah tahap-tahapan menciptakan ide bisnis. Yang pertama adalah brainstorming, yaitu merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun informal. Biasanya apa yang dipikirkan langsung diutarakan. Kedua adalah focus group. Sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berhubungan berkumpul untuk membahas sesuatu ide dengan latar belakang yang sama. Yang ketiga adalah perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Ya, walaupun internet pasti akan lebih banyak diakses atau digunakan karena kepraktisannya, namun perpustakaan juga tidak sepi dari pengunjung tiap harinya. Yang keempat adalah Customer Advisory Boards atau Dewan Penasehat Pelanggan. Biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat Dewan Penasihat Customer yang bertemu langsung secara teratur yang gunanya untuk mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah, sehingga hasil dari pertemuan ini dapat memunculkan ide bisnis yang baru. Seperti ada yang terdapat pada gambar how to find great business. Yang pertama adalah your business ideas, yaitu ide bisnis kamu. Customer needs, yaitu apa yang dibutuhkan pelanggan. Yang selanjutnya adalah competitor doing, yaitu berarti kompetitor di saat kita menjalankan bisnis. Nah, diagram tersebut menunjukkan kondisi pencarian ide bisnis dilihat dari 3 sisi, yaitu ide bisnis kita, kebutuhan customer, dan aktivitas kompetitor. Ternyata, pemilihan ide bisnis juga harus melihat bagaimana pergerakan agar kita tahu titik saat kita maju dan menggait pasar. Dan akan lebih baik lagi tentunya jika ide bisnis yang kita tawarkan pada saat ini belum ada kompetitornya, sehingga kita akan memperoleh first mover advantage. Nah, sebelum kita menguji ide bisnis secara lanjut, kita harus menggunakan metode SWOT, yaitu S yaitu strengths, W sebagai weakness, O sebagai opportunity, T sebagai threats. Strength berarti kekuatan, dalam artian karakteristik internal yang memberikan keunggulan bagi organisasi. Ini adalah kelebihan yang dimiliki, seperti sumber daya, kapabilitas, atau proses yang unik. Yang kedua adalah weakness, yang artinya kelemahan.
dalam artian karakteristik internal yang mengurangi kemampuan organisasi atau bisnis yang kita bikin tadi untuk mencapai tujuannya. Ini adalah area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah opportunity, yang berarti peluang. Dalam artian faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, menggait pelanggan. Ini bisa berupa tren pasar atau kesempatan yang bisa diraih. Yang terakhir adalah threats atau yang artinya ancaman. Dalam artian, faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan atau stabilitas organisasi, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan tren pasar yang merugikan. Selanjutnya adalah prinsip bisnis menurut Sam Walton dan Howe pada tahun 1992. Yang pertama, selalu berkomitmen dalam bisnis. Jika Anda selalu berkomitmen dalam bisnis, dia yakin bahwa kesuksesan akan menghampiri Anda. Selain itu, kita harus menyukai pekerjaan saat ini dan selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang artinya, sebaiknya kita melakukan bisnis sesuai passion yang kita miliki. Yang kedua adalah membagi keuntungan atau intensif dengan semua rekan atau memperlakukan mereka sebagai mitra. Dengan membagi keuntungan dengan semua rekan kerja dan memperlakukan mereka dengan mitra, ini akan membawa semangat bagi semua rekan untuk melampaui target yang ada. Yang terpenting, Anda bisa mengontrol kerja dari rekan bisnis agar selalu bersemangat dalam bekerja. Yang ketiga adalah memotivasi mitra Anda. Memberikan uang keuntungan kepada mitra bisa dianggap tidak cukup. Coba Anda memotivasi mitra kerja Anda untuk meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis. Jika perlu, butuh tantangan yang menantang kepada mitra kerja Anda agar bisnis yang dijalani selalu bersemangat dan sesuai passion yang dia miliki. Selanjutnya adalah selalu berkomunikasi dengan mitra kerja. Informasi adalah salah satu kekuatan yang penting dalam suatu bisnis. Maka dengan informasi, Anda perlu berbagi dengan mitra kerja. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin mengerti dan semakin peduli mereka terhadap Anda. Selanjutnya adalah menghargai semua rekan Anda. Menghargai rekan kerja adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh para pebisnis, karena menghargai rekan-rekan adalah salah satu cara untuk membangun bisnis yang dapat dijalankan dengan lancar. Atau bisa jadi ini merupakan kunci sukses dalam bisnis. Yang selanjutnya adalah rayakan kesuksesan Anda. Merayakan kesuksesan adalah titik awal dalam meraih keberhasilan, apalagi merayakan kesuksesan bersama dengan mitra kerja yang memberikan value bagi perusahaan Anda. Yang selanjutnya adalah minta masukan yang baik dan buruk dari para karyawan. Jika bisnis Anda bergerak di bidang retail dan ada karyawan yang berada di garis depan dalam melayani pelanggan, coba Anda tanyakan kepada mereka apa keluhan dari pelanggan, baik itu keluhan yang positif maupun negatif. Selain itu, minta ide-ide kepada mereka untuk membangun bisnis yang bisa membangun bisnis Anda menjadi lebih berkembang. Selanjutnya adalah selalu memuaskan pelanggan. Selalu memuaskan pelanggan, ada banyak cara yang bisa dapat dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yang baik adalah memberikan pelayanan dengan ramah, terus harga yang ramah di kantong,
Jika Anda melakukan itu semua, mereka akan datang berulang-ulang. Selanjutnya adalah harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dan lebih baik dari kompetitor. Walmart adalah 20 tahun berjalan, termasuk peringkat pertama di industri retail yang memiliki rasio terendah dari biaya penjualan dan selalu menemukan keunggulan yang kompetitif dalam pengeluaran. Salah satunya cara dengan menjalani kinerja dengan seefisien mungkin. Yang terakhir adalah coba cari ide yang berlawanan. Biasanya banyak para pebisnis yang menjalankan ide-ide yang sama sehingga persaingan dalam menjalankan ide tersebut semakin tajam. Coba cari ide yang berlawanan dari ide yang ada. Memang banyak hambatan yang dilalui jika Anda memiliki ide yang bersamaan atau ide yang berlawanan, tapi yakinlah ide itu akan menjadi keuntungan dalam bisnis Anda sehingga masa depan bisnis dapat lebih cemerlang. Selanjutnya adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Seperti diagram yang terdapat pada slide, yaitu studi kelayakan memiliki beberapa aspek seperti SDM, hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, dan produksi. Oke, kita bahas satu persatu. Aspek pasar. Aspek pasar yang dimaksud merujuk pada orang-orang yang mempunyai daya beli dan kemauan untuk membeli. Analisa pada aspek ini dilakukan untuk mengetahui pasar seberapa luas dan intensitas persaingan dari produk yang ingin dijajakan. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan kegiatan menjual barang dan jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini meliputi penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya, kajian untuk mengetahui konsumen potensial, dan menentukan strategi, kebijakan, program pemasaran yang akan dilakukan. Yang selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek ini untuk menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Misalnya, dalam bisnis manufaktur, hal yang perlu diperhatikan meliputi kapasitas produksi, jenis teknologi yang digunakan, mesin atau peralatan produksi, serta lokasi pabrik itu sendiri. Dengan adanya analisis di aspek ini, perusahaan bisa menghindari kegagalan bisnis di masa yang akan datang karena masalah teknis. Yang selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia, yaitu SDM. Aspek ini menganalisis kesiapan sebuah bisnis dalam menentukan persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan saat merekrut karyawan. Sebab karyawan inilah yang menjadi roda dalam perusahaan. Selain itu, pengusaha harus mampu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, serta struktur pertanggungjawaban. Aspek manajemen. Terdapat dua macam studi aspek manajemen saat merintis usaha. Yang pertama, manajemen ketika pembangunan bisnis. Tugasnya meliputi penyusunan rencana kerja, serta mencari tahu cara mengkoordinasikan dan mengawasi bisnis dengan baik. Yang kedua, manajemen saat bisnis mulai beroperasi rutin. Tugasnya yakni menentukan secara efektif dan efisien tentang bentuk badan usaha dan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, aspek keuangan. Ini merupakan aspek yang sangat vital dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dikatakan sehat jika memberikan keuntungan. Oleh karena itu, analisa keuangan wajib dilakukan setelah mendapat semua aspek sebelumnya selesai dianalisis. Analisis keuangan meliputi estimasi
jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal kerja awal, pengadaan aset tetap dalam bisnis, menentukan jumlah dana untuk proyek dari investor maupun kreditor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aspek eksternal. Situasi penting yang harus diperhatikan dalam aspek ini mencakup sistem birokrasi, iklim politik, situasi perekonomian, nilai-nilai di masyarakat, perkembangan teknologi, dan situasi persaingan bisnis. Meskipun aspek eksternal bersifat tidak pasti dan tidak dapat dikendalikan, hal-hal tersebut tetap harus dianalisis agar usaha bisa berumur panjang. Selanjutnya adalah aspek legalitas dan hukum. Setiap usaha harus beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini melibatkan pemahaman tentang iklim ekonomi di daerah yang akan menjadi lokasi usaha serta budaya dan norma-norma yang berlaku pada daerah tersebut. Tujuan dari studi kelayakan usaha adalah mempermudah proses pengendalian. Selain pengawasan, pengendalian juga penting. Studi kelayakan usaha membantu dalam menerapkan atau menetapkan sistem pengendalian yang efektif untuk mengelola operasi usaha secara keseluruhan. Selain itu, tujuannya adalah mempermudah perencanaan usaha, yang dimana membantu pengusaha untuk merencanakan usaha mereka yang secara terperinci dan menganalisis semua aspek yang relevan. Pengusaha dapat membuat rencana usaha yang lebih solid dan terstruktur. Selanjutnya adalah memperlancar pelaksanaan usaha. Dengan memahami semua potensi masalah dan tantangan yang akan mungkin timbul dalam menjalankan usaha, studi kelayakan usaha ini memungkinkan pengusaha untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Ini dapat membantu melancarkan pelaksanaan usaha. Selanjutnya adalah meminimalisir risiko kerugian. Dalam usaha, risiko pasti ada, namun dengan melakukan studi kelayakan usaha ini secara komprehensif, pengusaha dapat mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya. Selanjutnya adalah mempermudah proses pengawasan. Studi kelayakan usaha memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengawasi kinerja usaha. Ini memungkinkan pengusaha untuk memantau apakah usaha tersebut berjalan sesuai rencana dan membuat perubahan jika diperlukan. Lalu kita masuk ke implementasi teknologi dalam bisnis konstruksi. Implementasi teknologi dalam bisnis konstruksi saat ini lebih dari sebelumnya. Perusahaan konstruksi dan pengusaha mulai memahami pentingnya mengadopsi teknologi baru, mengejar keunggulan kompetitif, meningkatkan margin dan laba, efisiensi dan kualitas produk yang telah menjadi penerapan teknologi di perusahaan penting untuk mencapai tujuan ini. Namun, penerapan teknologi dalam industri yang secara tradisional tidak menyukai teknologi dapat menjadi tugas yang menantang dan berat bagi beberapa perusahaan konstruksi dan teknologi. Oleh karena itu, demi keberhasilannya, sangat penting untuk mendekati hal ini dengan pemahaman prosedural yang jelas, strategi yang terstruktur dengan baik, dan rencana implementasi. Pertama dan terutama untuk memahami cara mengintegrasikan teknologi ke dalam perusahaan, yang dimana kita harus memahami alasan potensial kegagalan adopsi teknologi dalam suatu konstruksi tersebut. Nah, ini nih yang saya bilang tadi, tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan konstruksi dan pengusaha. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin menolak menggunakan teknologi baru,
terutama jika mereka terbiasa menggunakan teknologi atau metode tradisional dan tidak yakin bagaimana cara menggunakan teknologi baru tersebut. Resistensi ini dapat menjadi rintangan yang sangat signifikan dalam proses adopsi yang dapat menghalangi perusahaan untuk sepenuhnya menyadari manfaat dari teknologi tersebut. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi tantangan ini? Yang pertama, pelatihan dan dukungan. Yang artinya memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan teknologi baru dan menawarkan dukungan berkelanjutan dapat membantu meringankan ketakutan mereka dan membuat transisi lebih lancar. Yang kedua adalah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, proses implementasi, dan bagaimana teknologi akan mempengaruhi alur kerja. Mereka dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka yang membuat mereka lebih terbuka akan terhadap perubahan. Yang ketiga adalah menyorot manfaat, menekankan keuntungan teknologi baru seperti meningkatkan kualitas atau keamanan produk dapat membantu karyawan melihat nilai dalam perubahan yang menjadi mereka lebih menerima teknologi tersebut. Yang keempat adalah menangani kekhawatiran dengan cara meluangkan waktu untuk mendengarkan kekhawatiran karyawan dan menanganinya akan membantu menghilangkan ketakutan tersebut dan dapat meningkatkan kesiapan untuk penerapan. Selanjutnya adalah memberikan intensif seperti bonus atau kesempatan pelatihan tambahan dapat memotivasi karyawan untuk berjuang mencapai tujuan baru dan merangkul teknologi baru yang dimaksud. Nah, tantangan yang kedua adalah integrasi dengan proses yang ada. Sangat penting untuk mempertimbangkan sinergi antara penerapan teknologi dan proses serta sistem yang ada digunakan oleh perusahaan. Terkadang mengadopsi perspektif teknologi baru memerlukan evaluasi ulang terhadap proses perusahaan yang ada. Sebaliknya, perusahaan teknologi mungkin perlu menyelaraskan solusi mereka dengan proses klien dan memahami bahasa operasional klien. Kegagalan dalam memenuhi tujuan ini dapat menyebabkan frustasi, gangguan proses, dan memperlambat proses adopsi. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi tantangan ini? Yang pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, yang artinya jalin komunikasi yang kuat dan interaksi intensif dengan karyawan yang terkait, dari manajemen atas hingga personel lapangan, untuk memastikan semua orang yang terlibat dan memahami bagaimana teknologi akan bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya adalah perencanaan. Manajemen terperinci implementasi teknologi harus direncanakan dan dikelola dengan cermat. Ini termasuk melakukan proyek percontohan sebelum implementasi skala penuh, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan menyediakan dukungan komprehensif dan real-time, serta memperbarui sistem berkala untuk mengatasi tantangan yang muncul. Nah, tantangan selanjutnya mungkin tidak asing bagi kita semua, yaitu biaya berlawanan dengan manfaat anggaran. Biaya penerapan teknologi dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi perusahaan konstruksi yang beroperasi dengan anggaran terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi secara menyeluruh potensi yang dilakukan. Fokus pada teknologi yang menawarkan pengembalian investasi substansial dengan memprioritaskan
pengamatan biaya, efisiensi, dan peningkatan kualitas proyek. Selanjutnya adalah tantangan akan kepatuhan dan adaptasi terhadap peraturan. Solusi teknologi tertentu mungkin tunduk pada peraturan atau standar industri yang dapat menyulitkan perusahaan untuk mengadopsinya. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan konstruksi harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap peraturan dan bekerja sama erat dengan regulator dan pihak terkait lainnya, yang dimana untuk memastikan kepatuhan. Ini dapat melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur baru, pelatihan karyawan tentang standar terbaru, dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan. Nah, selanjutnya adalah disrupsi. Disrupsi adalah fenomena ketika inovasi baru, baik berupa teknologi, bisnis, model bisnis, atau cara kerja yang menggantikan metode lama, menciptakan pasar baru, mengubah cara pasar yang sudah beroperasi, dan dalam konteks technopreneurship, disrupsi seringkali muncul dari penggunaan teknologi untuk menawarkan solusi yang lebih efisien, terjangkau, atau mudah digunakan, atau bisa disebut mudah diakses. Nah, bagaimana sih karakteristik disrupsi? Yang pertama adalah mengganggu pasar yang ada. Disrupsi memaksa pemain lama untuk berubah atau keluar dari pasar. Contohnya layanan streaming seperti Netflix telah menggeser bisnis penyewaan DVD tradisional pada zaman sekarang. Yang kedua, inovasi radikal biasanya menawarkan solusi yang tidak terpikirkan atau tidak terimplementasikan oleh pelaku lama seperti ojek online, Gojek, atau Grab yang mengubah industri transportasi seperti sekarang. Yang ketiga adalah memprioritaskan konsumen. Disrupsi seringkali memberi konsumen lebih banyak pilihan, kemudahan, atau biaya yang lebih rendah. Yang keempat adalah dimulai dari niche. Biasanya dimulai dengan melayani segmen pasar kecil yang diabaikan oleh pemain besar sebelum berkembang dan mengambil alih pasar utama. Nah, slide ini adalah contoh-contoh disrupsi dalam teknologi. Pada bidang transportasi, sebelumnya muncul ojek online seperti Grab, Gojek, Uber. Transportasi publik atau taksi adalah solusi utama. Kehadiran platform ini menciptakan cara baru untuk bepergian dengan biaya yang terjangkau dan kenyamanan serta fleksibilitas yang tidak ditawarkan sebelumnya. Yang kedua adalah perhotelan. Airbnb mengubah cara orang menyewa akomodasi. Alih-alih memesan hotel, wisatawan dapat menyewa rumah atau kamar langsung dari pemilik, menawarkan alternatif lebih murah dan personal. Contohnya Traveloka dan Tiket.com, dan masih banyak lagi seperti Agoda dan lain-lain. Yang ketiga adalah retail. E-commerce seperti Amazon, Tokopedia, Shopee menggeser dominasi toko fisik. Orang-orang sekarang lebih memilih belanja online karena kemudahan, harga yang lebih terjangkau, dan jangkauan produk. Yang selanjutnya adalah di bidang keuangan. Fintech seperti OVO, Dana, dan GoPay menggantikan kebutuhan dompet fisik dengan sistem pembayaran digital yang lebih cepat, efisien, dan aman. Di bidang edukasi adalah platform seperti Ruang Guru, Khan Academy, Coursera mendisrupsi pendidikan tradisional dengan menyediakan kursus online yang terjangkau dan fleksibel. Dampak positifnya yaitu membuka peluang baru, mempercepat inovasi, memberikan manfaat bagi konsumen. Serta dampak negatifnya adalah menggeser pekerjaan tradisional. Teknologi baru dapat menggantikan peran manusia dalam
pabrik misalnya. Yang kedua adalah ketimpangan pasar. Pemain lama yang tidak beradaptasi mungkin kehilangan pangsa pasar atau gulung tikar. Selanjutnya adalah berikut langkah-langkah untuk menciptakan inovasi berbasis efisiensi di bidang konstruksi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah utama yang tidak efisien. Apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu cari tahu proses konstruksi memakan waktu, biaya, atau sumber daya yang terlalu banyak. Yang kedua, melakukan analisis mendalam untuk memahami akar penyebab ketidakefisienan. Yang contohnya masalah di konstruksi yaitu pemborosan material, keterlambatan proyek, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua adalah analisis teknologi untuk solusi efisiensi. Apa yang kita lakukan yaitu teliti teknologi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, pilih teknologi yang dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses. Contoh teknologi yang relevan seperti BIM, IoT, dan modular construction. Yang ketiga adalah rancang solusi berbasis efisiensi. Yang dilakukan adalah gunakan teknologi pilihan untuk merancang solusi untuk memberikan hasil yang lebih cepat dan murah. Pastikan solusi Anda praktis dan dapat diterapkan di lapangan. Contoh solusi yaitu platform IoT untuk manajemen material. Fitur utama adalah sensor pada penyimpanan material untuk memantau stok secara real time. Yang kedua adalah algoritma prediksi untuk mencegah pemborosan dengan mengatur pemesanan material secara otomatis berdasarkan kebutuhan proyek. Yang ketiga adalah minimum viable product atau biasa disebut MVP. Yang dilakukan adalah bangun versi sederhana dari solusi Anda untuk menguji konsep bisnis Anda. Fokus pada fitur yang relevan dengan masalah efisiensi. Contoh prototype adalah aplikasi dashboard IoT yang menampilkan data real-time stok material, memberikan notifikasi jika stok berlebih atau kekurangan, integrasi dengan supplier untuk pemesanan otomatis. Nah, sebelumnya, minimum viable product atau MVP adalah versi awal produk yang dikembangkan dengan fitur dasar untuk menarik perhatian pengguna. MVP merupakan strategi untuk mengembangkan produk dengan usaha dan biaya seminimal mungkin. Konsep MVP diperkenalkan oleh Eric Ries dalam bukunya yang berjudul Lean Startup, yang dimana MVP tersebut memiliki beberapa tujuan seperti menguji kebersihan ide produk, menghemat waktu, mendapatkan feedback, meluncurkan produk dengan segera, menghemat pengeluaran, dan mengurangi risiko kegagalan. Beberapa karakteristik MVP adalah serba minimal, tidak mahal, baik dari SDM, budget, hingga waktu, berisi fitur yang cukup. Fitur-fitur yang ada di MVP harus esensial. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menciptakan inovasi berbasis efisiensi di bidang konstruksi adalah uji solusi di proyek konstruksi nyata. Yang dilakukan adalah terapkan solusi pada proyek konstruksi kecil. Kumpulkan data tentang pengamatan biaya, waktu, dan sumber daya. Contohnya, uji coba sensor IoT pada proyek pembangunan perumahan, yang dimana sensor melaporkan jumlah sampaian kerikil baja yang tersedia di gudang. Pemesanan otomatis, hasilnya itu pengamatan hingga 20% dari biaya material karena pemborosan yang berkurang. Terus yang selanjutnya adalah iterasi dan pengembangan lebih lanjut. Yang dilakukan adalah tingkatkan solusi berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik pengguna. Tambahkan fitur-fitur baru yang membuat produk lebih kompetitif. Contohnya integrasi AI prediktif untuk menghitung jumlah material yang dibutuhkan berdasarkan jadwal konstruksi. Tambahkan fitur pelacakan alat berat dan perawatan otomatis melalui IoT. Selanjutnya adalah skalakan solusi ke proyek besar. Langkah yang dilakukan adalah terapkan solusi pada proyek
konstruksi skala besar. Tawarkan kepada perusahaan konstruksi lain sebagai layanan atau produk. Contohnya yaitu setelah sukses di proyek perumahan kecil, aplikasi IoT dikembangkan untuk proyek gedung pencakar langit. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk memanfaatkan disrupsi. Yang pertama adalah identifikasi tren dan masalah, analisis industri yang stagnan, cari masalah yang sering dikeluhkan. Yang kedua adalah inovasi produk atau proses, ciptakan teknologi dan fokus pada pengalaman pengguna, user experience. Yang ketiga adalah prototype dan uji coba, bangun prototype dari ide Anda, lakukan uji pasar untuk mendapatkan umpan balik dan menyempurnakan solusi. Yang selanjutnya adalah adopsi teknologi. Gunakan teknologi seperti AI, blockchain, dan IoT untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Pastikan solusi Anda terpantau dalam skala. Yang selanjutnya adalah pemasaran dan edukasi pasar. Pasarkan produk dengan fokus pada manfaat uniknya. Edukasi pasar jika disrupsi, Anda diperkenalkan cara menggunakan konsep yang baru. Masalah yang mungkin kita hadapi adalah penolakan dari pasar atau pemain lama, pendanaan, dan teknologi yang belum matang. Terus solusi untuk mengatasi masalah ini adalah berkolaborasi, disertifikasi sumber pendanaan, dan iterasi cepat. Kendala yang mungkin dihadapi adalah resistensi pasar, kurangnya sumber daya, dan persaingan yang ketat, serta kegagalan teknologi. Untuk sukses dalam disrupsi bisnis, sebagai teknopreneur, dibutuhkan visi yang kuat untuk menentukan arah, keberanian untuk mengambil risiko, adaptabilitas untuk menghadapi perubahan, dan strategi eksekusi yang matang untuk mewujudkan inovasi. Dengan mengatasi kendala yang muncul melalui solusi yang strategis, teknopreneur dapat menciptakan dampak besar dalam industri. Berikut adalah sikap-sikap seorang teknopreneur yang harus dimiliki. Yang pertama adalah berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan, etika dan keberlanjutan bisnis. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari adalah overconfidence, yaitu terlalu percaya diri, serta kurangnya manajemen risiko. Kendalanya yaitu kurangnya pendanaan. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya adopsi pasar. Contoh penerapan teknopreneur di bidang konstruksi. Saya mengambil dari banyak contoh, yaitu mapping drone. Mapping drone kini salah satu inovasi yang berpengaruh dalam industri konstruksi. Dengan kemampuan pemetaan yang cepat, akurasi tinggi, serta aksesnya ke area lebih sulit dijangkau, drone menghadirkan cara baru untuk survei, inspeksi, dan monitoring proyek. Nah, masalah yang muncul adalah proyek konstruksi sering terhambat oleh lambatnya proses survei lapangan, minimnya akurasi data, serta pengawasan yang tidak konsisten. Solusinya adalah drone untuk pemetaan dan pengawasan. Drone dihadirkan dengan pendekatan modern yang mempercepat pengambilan data, meningkatkan akurasi pemetaan, sekaligus memperkuat monitoring proyek. Keunggulan utama dari drone ini adalah pemetaan area selesai hingga 60-70% lebih cepat dibanding manual. Menjangkau area sulit, menghasilkan peta dua dimensi ataupun 3 dimensi dengan berakurasi tinggi, mengurangi biaya operasional dan inspeksi lapangan. Nah, ini adalah manfaat dari drone, yaitu akurasinya tinggi, hemat waktu, minim risiko pekerja, dan dokumentasi otomatis. Ini adalah kunci sukses dalam meningkatkan efisiensi. Yang pertama, identifikasi proses terboros. Drone paling
berdampak pada proses yang menghabiskan waktu besar seperti survei topografi dan monitoring progres. Yang kedua, memilih teknologi drone yang tepat. Yang ketiga adalah kemudahan implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dampak. Serta karena kita seorang entrepreneur, kita harus berani mengambil risiko dalam penggunaan drone ini. Langkah-langkah untuk mengambil risiko adalah identifikasi dari masalah. Yang kedua, pengembangan ide inovatif, yang artinya bangun solusi berbasis drone, seperti pemetaan otomatis atau inspeksi berkala via udara. Yang ketiga, analisa risiko. Yang keempat, implementasi bertahap mulai dari MVP untuk menguji manfaatnya secara langsung. Yang kelima adalah adaptasi skalabilitas. Selanjutnya adalah kendala yang mungkin yang kita hadapi dalam pemanfaatan drone ini, yaitu resistensi pengguna. Yang kedua, modal awal yang relatif tinggi. Tiga, tantangan teknisnya, yaitu seperti belum ada yang ahli memakai drone tersebut, jadi harus ikut pelatihan. Yang keempat adalah persaingan dengan perusahaan besar, yang dimana solusinya adalah fokus pada niche market seperti inspeksi jembatan, jalan, gedung bertingkat, ataupun DAS. Nah, di sini saya menampilkan analisis SWOT teknologi drone dalam pemetaan dan pengawasan konstruksi. Yang pertama adalah strengths, kekuatan, yang dimana kecepatannya tinggi dalam pemetaan dibandingkan metode tradisional, akurasi data tinggi terutama dengan sensor LiDAR, mengurangi biaya tenaga survei, aman untuk area berbahaya seperti ketinggian dan medan curam, mendukung visualisasi modern seperti model 3D, point cloud, dan automosaic. Sedangkan weakness-nya atau kelemahannya adalah biaya awal yang relatif tinggi untuk drone profesional dan software yang mendukung, ketergantungan pada cuaca terutama angin kencang atau hujan, memerlukan operator bersertifikat terutama untuk area padat penduduk, pemproses data membutuhkan perangkat komputer yang berkapasitas tinggi. Dan opportunity-nya adalah atau peluangnya adalah kebutuhan survei cepat meningkat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur, integrasi dengan BIM dan GIS untuk membuka layanan baru yang bernilai tinggi, permintaan meningkat dalam inspeksi jembatan, jalan tol, gedung tinggi ataupun DAS, perkembangan AI yang memungkinkan deteksi cacat konstruksi otomatis. Sedangkan threats atau ancamannya adalah regulasi penerbangan ketat, terutama di wilayah perkotaan. Persaingan ketat dari perusahaan besar yang memiliki armada drone yang lebih lengkap, risiko tabrakan, serta cepatnya perkembangan teknologi membuat perangkat lebih mudah usang. Oke, selanjutnya adalah uji kelayakan bisnis tersebut. Satu, uji kelayakan pasar, market feasibility, yaitu terdapat permintaan pasar seperti pembangunan di Indonesia meningkat setiap tahun, kontraktor membutuhkan data cepat, metode manual mulai ditinggalkan, drone menjadi tren wajib pada proyek besar termasuk konstruksi gedung, yang dimana kesimpulannya permintaan tinggi dan terus meningkat, pasar sangat potensial. B adalah sasaran pasar, yang dimana sasaran kita dalam menargetkannya adalah perusahaan konstruksi menengah dan besar, konsultan perencana atau arsitek, kontraktor jalan atau jembatan, developer perumahan, dinas atau instansi pemerintah, perusahaan survei dan pemetaan. Analisis persaingan, yang dimana dapat disimpulkan bisnis layak dan punya ruang pertumbuhan yang sangat besar. 2. Uji kelayakan teknis, yaitu terdiri dari peralatan utama,
seperti drone mapping, infeksi, sensor lidar, dan lain-lain. Yang kedua, yang B-nya adalah SDM seperti operatornya, surveyor, dan data analisis. Yang C-nya adalah kebutuhan implementasi seperti area take-off, landing, perizinan terbang, dan prosedur K3, yang dimana kesimpulannya secara teknis dapat diterapkan dengan investasi sedang atau dengan SDM yang terlatih. Selanjutnya adalah kelayakan operasional, yang dimana proses kerja layanan drone terdiri dari survei awal lokasi, pengajuan izin terbang, dan lain-lain, serta model operasinya seperti layanan per proyek, on-off, dan kontrak bulanan untuk monitoring progres, yang dimana kesimpulannya kita dapat peroleh operasional mudah dijalankan sesuai dengan SOP yang jelas. Yang selanjutnya adalah uji kelayakan hukum, legal feasibility. Dokumen yang diperlukan adalah legalitas usaha, NIB atau OSS, sertifikat pilot drone, registrasi drone, izin terbang untuk area terbatas, serta asuransi perlindungan peralatan, yang dimana kita dapat menyimpulkan tidak ada hambatan hukum berat, regulasi jelas, dan dapat dipenuhi. Yang kelima adalah kelayakan sosial dan lingkungan, social environmental feasibility, yang yaitu memberikan dampak positif dari sosial dan lingkungannya, yaitu seperti mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi risiko kecelakaan kerja, mendukung pekerjaan survei berkelanjutan, mengurangi aktivitas pengukuran manual yang merusak vegetasi. Tidak ada dampak negatif yang signifikan jika mengikuti regulasi penerbangan sesuai SOP. Yang dimana yang kita simpulkan akhir uji kelayakan bisnis adalah berdasarkan aspek pasar, teknis, operasional, hukum, dan lingkungan, usaha layanan drone, pemetaan, dan penguasaan konstruksi dinyatakan sangat layak dijalankan, highly feasible. Bisnis ini memiliki kebutuhan pasar yang sangat tinggi, kompetisi yang masih longgar, potensi keuntungan besar, dan payback period yang cepat. Baik, mungkin cuma segitu yang bisa saya presentasikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu yang telah membimbing kami selama 1 semester. Semoga rezekinya bertambah dan berlipat ganda. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.